Bagaimanapun juga, konsep neraka sudah ada jauh sebelum agama-agama baru berdatangan. Digambarkan dengan sebuah kawah, tempat yang penuh dengan api menyala-nyala yang berada di kayangan di atas sana, yang fungsinya adalah untuk menghukum orang jahat. Istilah neraka atau naraka memang asli milik bangsa kita. Bahkan oleh nenek moyang kita, neraka atau naraloka itu diberi nama yaitu Candra di Muka. Dari sejak wayang Purya ada, Candra di Muka sudah ada di dalamnya. Cerita pewayangan merupakan bayang atau perumpamaan atau sanepa atau siloka yang dibuat oleh para empu untuk mengampu atau mendidik anak-anak negeri matahari atau Nusantara dalam hal sikap, pemikiran, dan moralitas. Banyak yang salah menerjemahkan mengenai neraka yang merupakan tempat penyiksaan manusia setelah manusia diadili. Bukan itu. Neraka adalah tempat untuk menggembleng, mendidik, dan mengukir jiwa dan raga. Menjadi kesatria bukan barang gampang. Pendidikan itu tidak mudah. Sudah banyak dikisahkan bagaimana anak dari seorang raksasa dilempar ke dalam neraka, sementara dari mula-mula ia dilahirkan, bukan dari semenjak ia mati loh. Dan akhirnya Gatotkaca putra dari Arimbi muncul menjadi seorang kesatria dengan menyandang lambang kemataharian di dadanya. Bukan hanya Gatotkaca, tetapi juga Wisanggeni dan Boma Narakasura. Bagi manusia yang tidak suka memiliki jiwa kesatria, tentu saja gemblengan ini akan menjadi tempat penyiksaan yang jahanam. Tempat penyiksaan ini tidak harus selalu bersifat panas seperti api, tapi juga bisa bersifat dingin seperti di dalam samudra dan bahkan beku. Rasa ketersiksaan ini hanya ada di satu tempat, yaitu pikiran itu sendiri. Dan itu jelas ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana sudut pandang kita merubah diu atau sifat raksasa yang sudah kita bawa sedari kita lahir akan menentukan apa dan di mana kita berada. Apakah kita ada di Candra di Muka atau tempat penyiksaan yang jahanam? Hanya kita yang bisa meruat diu yang ada di dalam diri kita sendiri, yang akan menjadi pemegang sastra jendra yang tertinggi. Jangan heran kalau banyak kesatria hebat lulusan dari neraka. Dan kamu masih takut dengan neraka? Pilih mana? Hanya mau dimanjakan oleh swarga loka atau menempa diri di dalam naraloka? Bahkan waktu kita kecil, kita terkesan dan sering membaca dengan komik stensilan yang berisi berbagai ilustrasi gambar tentang siksaan yang ada di neraka. Seperti dampaknya terhadap saya dan Anda dulu, mungkin ada jutaan anak lain yang juga ditakut-takuti dengan sukses oleh video komik neraka itu. Anda bisa menemukan di YouTube segala jenis video mengenai siksaan ini, dan anehnya tidak ada satupun versi yang sama di dalamnya. Jika kita ingin anak-anak kita kelak menjadi hidup dengan kekhawatiran, tak melakukan dosa karena ancaman, melakukan kebaikan karena pamrih, mengharap upah dan pahala, atau minimal bisa terhindar dari ancaman hukuman, maka menyuntikkan doktrin melalui video dan visual kepada mereka adalah langkah yang paling tepat dan efektif. Hidup mereka akan dikendalikan oleh batas neraka dan surga. Hidup untuk sekedar menghindari hukuman, bukan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang dewasa secara rohani dan mental. Ada banyak video yang menunjukkan pada generasi anak-anak bahwa seolah-olah Tuhan itu pendendam. Tak beruntungnya kita, metode penyebaran ketakutan ini juga tak hanya dituangkan dalam bentuk buku dan video, juga tak hanya untuk anak-anak, namun dalam setiap sendi aspek kehidupan dan menarget segala umur. Penebaran ketakutan dan kekhawatiran ini adalah sebuah metode kunci bagi mereka untuk mengendalikan manusia sehingga sesuai dengan misi mereka, yakni penguasaan sumber daya. Kita adalah bangsa matahari. Kita adalah pemilik negeri yang kaya. Dan kita adalah bangsa matahari. Kitalah yang disebut putra matahari atau son of the sun. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.